Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Pramana Putra, NIM 2016 11 009. Ini adalah soal dan jawaban dari UTS Bahasa Indonesia. 1. Jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Jawabannya yaitu faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan dalam penulisan ejaan. 1. Kurangnya referensi dari si penulis. Yang kedua, ketidaktahuan dari si penulis. Yang ketiga, kurangnya ketelitian dari si penulis. Contoh kesalahan penulisan ejaan yang sering muncul. 1. Kata subjek adalah kata yang tidak baku. Yang benar yaitu subjek. Yang kedua, kata objek adalah kata yang tidak baku. Yang benar yaitu adalah objek. 3. Kata apotik adalah kata yang tidak baku. Yang benar yaitu apotek. 4. Kata atlet adalah kata yang tidak baku. Yang benar yaitu atlet. Soal yang kedua, bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Membedakan kutipan langsung dan tidak langsung. Kutipan langsung yaitu kutipan terintegrasi langsung dengan teks, berjarak antar baris sama dengan jarak teks. Kutipan ini diapit dengan tanda kutip tidak lebih dari 4 baris. Contohnya, argumentasi adalah sebuah bentuk retorika yang berusaha untuk mempengaruhi sebuah sikap dan pendapat orang lain agar mereka itu percaya dan pada akhirnya bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh seseorang penulis atau pembicara. Keraf, 1983.23. Kutipan tidak langsung yaitu kutipan yang mengutip kembali kalimat tertentu dengan cara mengubah atau bahkan meringkas kalimat dari sumber aslinya, tetapi tidak menghilangkan makna murni dari sumber aslinya. Contohnya, menurut Samuelson 1990.216, ketidakseimbangan dari distribusi pendapatan akan mengakibatkan kemiskinan. Soal yang ketiga, apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. Yang pertama, biografi yaitu merupakan riwayat hidup seorang yang diceritakan lewat tulisan oleh orang lain. Contohnya, Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno yang biasa dipanggil Bung Karno, lahir di Blitar, Jawa Timur 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Ayahnya bernama Raden Sukemi Sosrodihardjo dan ibunya Ida Ayu Nyoman Rai. Semasa hidupnya, beliau mempunyai 3 istri dan dikaruniai 8 anak. Yang kedua, yaitu bibliografi adalah daftar kepustakaan yang berisi judul buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbit lainnya. Pustaka dari internet, ada yang berasal dari dokumen, email, dan lain-lain. Soal keempat, apa perbedaan makna antara pukul dan jam jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu? Jelaskan disertai dengan contohnya. Perbedaan dari makna pukul dan jam adalah kata jam digunakan untuk durasi ataupun jangka waktu. Contohnya, setiap hari Senin akan diadakan upacara bendera merah putih. Sedangkan penggunaan kata pukul adalah menunjukkan di mana peristiwa akan terjadi. Contohnya, upacara bendera merah putih dilaksanakan setiap hari Senin pukul 7. Soal yang kelima,
Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan pengguna bahasa. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna dan digunakan sebagai alat komunikasi oleh anggota masyarakat pemakai bahasa. Karena tujuan utama disepakatinya susunan lambang-lambang bunyi yang tersistem dan bermakna tersebut untuk komunikasi. Oleh sebab itu, bahasa merupakan media atau alat yang memiliki fungsi utama sebagai alat komunikasi antar masyarakat pemakai bahasa. Soal yang keenam, mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. 1. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubungan. Contohnya, saya ingin nongkrong, tetapi teman saya tidak mau. Yang kedua, tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contohnya, kata ibu saya, kita harus berbagi dengan orang yang membutuhkan. Yang ketiga, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian. Contoh, jurnal, majalah, buku, termasuk sumber kepustakaan. Yang keempat, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Contohnya, nanti kalau pergi, saya kabari. Dan yang kelima, tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis. Contohnya, Haddad Al-Khidir, S.E. Apa perbedaan makna dari titik 2 dengan titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. 1. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan. Contoh, mereka memerlukan perabot rumah tangga, kursi, meja, lemari. Hanya ada 2 pilihan bagi orang pejuang kemerdekaan. Titik 2, hidup atau mati. 2. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat serta yang satu dari kalimat setara yang lain dalam kalimat majemuk. Contoh, hari sudah malam. Titik 2, anak-anak masih membaca buku. Titik, ayah menyelesaikan pekerjaan. Titik koma, ibu menulis makalah. Titik koma, adik membaca cerita pendek. Pak guru menerangkan. Titik koma, murid-murid mendengarkan. Soal yang ke-8, jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Huruf miring adalah huruf yang ditulis dengan miring. Dasarnya huruf miring digunakan apabila terdapat kata istilah bahasa asing atau membedakan dengan kata yang lain ataupun istilah yang belum diindonesiakan. Contohnya, download yang harus ditulis miring yaitu download. Sistem yang harus ditulis miring yaitu sistem. Kontrol yaitu harus ditulis dengan huruf miring kontrol. Soal terakhir yaitu soal nomor 9. Jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan disertai dengan pembenarannya. 1. Kata baku dan tidak baku. Contoh objektif, yang benar adalah objektif. Finansial, yang benar adalah finansial. Survei, yang benar adalah survei. 2. Imbuhan huruf. Contoh,
sayap menjadi bersayap, isi menjadi berisi, kumis menjadi berkumis. Sekian, itulah jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.